Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hidrolisis garam di sesi yang keempat. Pada pembelajaran hidrolisis, maka diingatkan kembali tentang pembelajaran di asam dan basa, di mana asam bereaksi dengan basa akan menghasilkan garam dengan air yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Tentunya nanti akan berperan sekali tentang sifat-sifat asam dan basa. Pada kesempatan pembelajaran hidrolisis garam nanti meliputi dua reaksi hidrolisis, ada hidrolisis parsial dan hidrolisis total. Hidrolisis parsial meliputi hidrolisis ion atau kation, ion positif, dan hidrolisis ion negatif yang disebut dengan anion. Hidrolisis kation itu akan menghasilkan basa lemah. Contohnya adalah garam NH4Cl yang akan menghasilkan basa amonium NH4OH. Sedangkan hidrolisis anion itu akan menghasilkan asam lemah. Contohnya adalah garam asam asetat, garam yang melibatkan ion asetat, misalkan natrium asetat. Sedangkan hidrolisis total itu hidrolisis yang menghasilkan dua reaksi, yaitu hidrolisis kation dan hidrolisis anion, sehingga menghasilkan asam lemah dan basa lemah. Kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran ini adalah setelah pembelajaran siswa diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri garam yang terhidrolisis dalam air. Mungkin garam itu bersifat asam, bersifat basa, ataupun netral. Yang kedua, menentukan sifat garam yang terhidrolisis, dan yang ketiga, menentukan pH hidrolisis garam dan definisi dari hidrolisis. Air itu terdiri dari ion H+ dan OH- yang jumlahnya sama, maka air bersifat netral. Nah, sekarang bagaimana jika air ditambah dengan sedikit asam? Ternyata air tersebut akan bersifat asam karena disebabkan adanya ion H+ dari asam yang ditambahkan. Dan bagaimana jika air ditambah dengan sedikit basa? Nah, ternyata air ini akan bersifat basa karena adanya ion OH- dari basa yang ditambahkan. Nah, terus bagaimana jika air ditambah dengan garam? Nah, ternyata garam ini kan garam yang tidak memiliki ion H+ dan OH-. Namun, garam ternyata bisa mempengaruhi pH air. Garam bisa membuat air bersifat asam maupun bersifat basa. Nah, pada bahasan ini nanti akan dipelajari di dalam hidrolisis. Ada beberapa reaksi hidrolisis. Jadi, reaksi ion-ion garam dengan air itu disebut dengan reaksi hidrolisis. Berikut ini bahwa macam-macam hidrolisis. Ada hidrolisis parsial, ada hidrolisis total. Hidrolisis parsial adalah hidrolisis sebagian, yaitu untuk garam yang berasal dari asam lemah basa kuat atau basa kuat asam kuat basa lemah. Jadi salah satu asam basanya harus lemah. Sedangkan hidrolisis parsial itu contohnya ada amonium klorida, kalsium karbonat, kalium sianida KCN, natrium asetat CH3CONa. Dan garam yang mengalami reaksi hidrolisis total adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya adalah garam amonium sianida NH4CN, aluminium karbonat Al2CO3 3 kali, dan aluminium asetat CH3COO 3 kali Al. Kemudian 3 kemungkinan pH reaksi penguraian garam oleh air. Yang pertama adalah ion garam bereaksi dengan air menghasilkan ion H+, sehingga menyebabkan konsentrasi H+ dalam air bertambah. Akibatnya air akan bersifat asam. Yang kedua, ion garam bereaksi dengan air menghasilkan OH- sehingga menyebabkan air bersifat basa. Dan yang ketiga adalah ion garam bersifat tidak bereaksi dengan air, artinya pH air tetap 7.
Ion garam akan bereaksi dengan air apabila ion tersebut dalam reaksinya menghasilkan asam lemah dengan basa lemah. Kemudian reaksi secara umum, asam itu jika direaksikan dengan basa akan menghasilkan garam dan air. Ada beberapa jenis garam yang bisa terjadi di sini adalah garam yang berasal dari asam kuat basa lemah, maka garam ini akan menghasilkan larutan yang bersifat asam. Yang kedua adalah garam yang berasal dari asam lemah basa kuat, maka garam ini akan menghasilkan larutan yang bersifat basa. Dan garam yang berasal dari asam lemah basa lemah, maka garam ini akan menghasilkan ion H+ dan OH-, maka tergantung dari harga Ka dan Kb-nya. Jika Ka lebih besar Kb, maka larutan bersifat asam. Jika Ka lebih kecil Kb, larutan bersifat basa. Kemudian garam yang berasal dari asam kuat basa kuat itu tidak bisa mengalami hidrolisis sehingga tidak mempengaruhi jumlah H+ dan OH- dari air, maka larutan bersifat netral atau pH-nya 7. Contohnya garam natrium klorida, garam gabur, ada garam natrium sulfat Na2SO4, ada garam kalsium klorida, CaCl2, dan lain-lain. Jadi garam-garam ini berasal dari asam kuat basa kuat sehingga ion positif dan ion negatif dari garam ini tidak akan mampu bereaksi dengan H+ dan OH. Maka pH larutan tetap netral yaitu bersifat 7. Contoh reaksi hidrolisis. Air itu terdiri dari ion H+ dan OH- yang jumlahnya sama, maka air ini akan bersifat netral. Jika kita masukkan ke dalamnya garam amonium klorida NH4Cl, di mana NH4Cl terion menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, NH4+ itu berasal dari basa lemah, Cl- berasal dari asam kuat. Maka NH4+ ini akan mengalami reaksi dengan ion OH- dari air, sehingga NH4+ plus OH- akan menghasilkan NH4OH. NH4+ OH- ini tadi berasal dari air, maka karena berasal dari air, maka jumlah ion OH- dari air ini menjadi berkurang. Nah, karena OH-nya berkurang, yang mula-mula H+ dan OH- sama, OH-nya berkurang, maka seolah-olah H+-nya menjadi bertambah atau kelebihan H+. Nah, kelebihan H+-nya inilah yang menyebabkan air itu pH-nya menjadi kurang dari 7 atau bersifat asam. Sehingga larutan garam NH4Cl jika dimasukkan dalam air, maka air akan bersifat asam. Demikian sebaliknya, jika basanya kuat, asamnya lemah, maka larutan itu akan bersifat basa. Nah, demikian untuk reaksi yang terjadi pada reaksi hidrolisis garam. Reaksi-reaksi pada garam hidrolisis, lengkapilah tabel berikut ini. Diberikan tabel ada 11 garam, maka disuruh memprediksi sifat larutannya itu apa, basa pembentuknya apa, asam pembentuknya apa. Nah, kalau kita perhatikan NaNO3 itu tersusun dari basa NaOH. Nah, basa NaOH itu basa kuat. Kemudian asamnya adalah asam HNO3, asam nitrat. Ini juga asam kuat. Karena basanya kuat, asamnya kuat, maka bisa disimpulkan berdasarkan prediksi perhitungan tadi bahwa reaksinya ini tidak mengalami reaksi hidrolisis, maka terjadi pH-nya tetap netral, pH air tetap 7. Tolong dilengkapi untuk garam yang kedua sampai yang ke-11 dengan mengisi basa pembentuknya apa, asam pembentuknya apa, dikenali asam basanya kuat atau lemah, maka bisa diprediksi asam sifat larutan netral, asam atau basa. Kemudian yang kedua, contoh dari 11 garam tadi. Nah, jika diuji dengan lakmus merah, kata lakmus merah maupun biru, kita tahu bahwa lakmus merah, lakmus biru, jika larutan merubah
lakmus menjadi merah maka bersifat asam, jika larutan merubah lakmus menjadi biru maka bersifat basa. Nah, lakmus ini ternyata pada NaNO3 itu lakmus merah warnanya tetap merah. Nah, lakmus biru warnanya juga tetap biru. Artinya NaNO3 itu tidak mampu merubah warna lakmus merah maupun lakmus biru. Nah, karena merah tetap merah, lakmus biru tetap berwarna biru, maka bisa disimpulkan larutan ini bersifat netral atau pH-nya 7. Nah, tolong dilengkapi untuk garam yang kedua sampai yang ke-11 itu diuji dengan kertas lakmus. Ini untuk memahami tentang sifat-sifat garam di dalam air. Nah, ada perhitungan pH hidrolisis. Nah, pH hidrolisis asam kuat dengan basa lemah, maka garam atau larutan ini bersifat asam, sehingga kita mencari H+, sama dengan akar KW per KB dikalikan basa konjugasi, konsentrasi basa konjugasi, atau konsentrasi H+ sama dengan akar KH dikalikan konsentrasi basa konjugasinya. Nah, KH itu besarnya sama dengan KW per KB, kemudian pH-nya sama dengan setengah PKW min PKB min log konsentrasi basa konjugasi. Nah, di setengah itu diambil dari akar itu pangkat setengah. Maka KH sama dengan akar KW per KB, derajat ionisasi sama dengan akar KH per konsentrasi basa konjugasi. Sama garam yang berasal dari asam lemah basa kuat, maka yang kuat yang mendominasi. Maka larutan ini bersifat basa, OH- sama dengan akar KW per Ka dikalikan konsentrasi kation atau asam konjugasinya, OH- sama dengan akar KH kali konsentrasi asam konjugasi, maka POH sama dengan setengah PKW min PKA min log konsentrasi asam konjugasi. Nah, maka harga pH-nya yaitu sebesar PKW itu nilainya 14 dikurangi setengah kali PKW min PKA min log konsentrasi asam konjugasi. Dengan cara yang sama, tetapan hidrolisis KH sama dengan akar KW per Ka atau alfa sama dengan akar KH per konsentrasi asam konjugasi. Ini ada contoh perhitungan. Ini ada garam, yaitu garam aluminium karbonat, garam yang berasal dari asam lemah basa lemah. Garam yang berasal dari asam lemah basa lemah. Contoh soal, berapa pH 1 liter 0,001 M NH4Cl, Kb-nya diketahui. NH4Cl itu diionkan menjadi NH4 plus Cl-, maka NH4 plus itu akan mengalami hidrolisis oleh air menghasilkan NH4OH. Maka garam ini bersifat asam, sehingga pH-nya sama dengan 7 min setengah PKB min setengah log NH4 plus, maka dimasukkan datanya, hasil akhirnya sebesar 6. pH-nya kurang dari 7 maka bersifat asam. Contoh yang kedua, reaksi antara NH3 dengan HCl. NH3 basa lemah, HCl asam kuat. Ini jika direaksikan menghasilkan NH4Cl, di mana NH4Cl kita cari molnya NH3 HCl, molnya NH4Cl dari reaksi dihasilkan, kemudian dijadikan konsentrasi dibagi volume, maka konsentrasi NH4Cl 0,05 molaritas. Ini kalau diionkan NH4Cl menjadi NH4 plus Cl-, maka jumlah konsentrasi NH4 plus itu sama sebesar 0,05 molaritas. Dimasukkan dalam data pH, maka hasil terakhirnya pH-nya sebesar 5,3, kurang dari 7, berarti larutan ini bersifat asam. Kemudian tentukan pH larutan yang dihasilkan untuk 5 reaksi ini. Ada reaksi pertama 50 ml HCl 0,5 M dan 50 ml NaOH 0,5 M, dan seterusnya sampai soal yang kelima. Ini direaksikan, kemudian diperhatikan garam yang dihasilkan
baru dicari pH-nya dengan data diketahui Ka, Kb, lognya juga sudah diketahui. Sebagai kontrol perhitungannya, kuncinya yang nomor 1 itu pH-nya nanti 7, yang nomor 2 pH-nya 4,6, yang nomor 3 itu nanti pH-nya kalau menghitungnya benar 8,6, yang nomor 4 7,15, dan yang terakhir yang kelima 9,55. Silahkan dikerjakan di kertas folio bergaris, nanti dibuat dalam data PDF, dikirimkan di grup WA daring, WA PJJ pembelajaran jarak jauh di kelas 11 IPA, paling lambat hari Rabu jam 8 malam. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini, kiranya bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan dalam masa-masa pandemi seperti ini. Tetap terapkan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan yang paling penting itu menjaga jarak, hindari dari kerumunan. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati.